Kisah calon arang dan misteri Lea yang dirahasiakan masyarakat Bali. Salah satu makhluk mitologi yang dikenal di daerah Bali adalah Lea. Lea digambarkan berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring, dengan perawakan yang tinggi besar, serta berbulu dengan lidah menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Lea merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam. Dan juga memperkuat ilmunya, ia harus mencari tumbal. Biasanya Lea suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Lea mengincar organ tubuh manusia yang telah menjadi mayat. Maka dari itu sering warga yang bertemu dengannya di sekitar pemakaman. Tidak hanya mayat, Lea juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Biasanya yang menjadi tumbal adalah wanita hamil karena untuk dihisap darah bayi yang ada di dalam kandungannya. Jika siang hari, Lea akan berubah menjadi manusia biasa. Jelang malam hari, baru akan berubah kembali menjadi Lea. Hal itu dipercaya masyarakat Bali sebagai salah satu cara untuk menjalankan segala ritualnya. Masih menurut kepercayaan orang Bali, Lea juga memiliki 3 perwujudan, yakni bisa berubah menjadi hewan seperti kera, babi, dan wujud hewan lainnya. Lainnya itu, penampakan lainnya menurut mitos yang beredar adalah dalam wujud bola api. Asal Lea dan calon arang. Kisah Lea juga dikaitkan dengan legenda calon arang, seorang wanita sakti pemuja Dewi Durga yang dihidup di masa Raja Airlangga dari Kerajaan Daha Kediri. Disebut-sebut calon arang adalah penyihir sakti mandraguna yang punya anak cantik jelita bernama Ratna Manggali. Tapi tidak ada yang berani menikahinya karena tidak ingin tinggal dengan penyihir yang bisa berubah menjadi Lea. Calon arang memang mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas dendam kematian suaminya yang belum diketahui siapa pelakunya. Kematian suaminya juga diduga terkena ilmu hitam. Mengetahui anak perempuannya tidak ada yang melamar, calon arang marah besar. Dirinya pun menyebar petaka di kawasan kerajaan Kediri. Pada malam hari, dirinya menyebarkan muridnya yang bisa berubah menjadi Lea. Ia memerintahkan para Lea ini menyebarkan wabah mematikan yang sulit disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Melihat hal ini, Raja Airlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri calon arang Ratna Manggali. Dengan pernikahan ini, diharapkan calon arang bisa diarahkan sedikit demi sedikit ke jalan yang benar. Tapi hal ini tidak terjadi. Malah dirinya menemukan dan mengambil buku sihir dari calon arang. Mengetahui bukunya dicuri, calon arang marah besar dan menyebarkan petaka. Kemudian calon arang menantang Empu Barada, guru dari Empu Bahula, untuk bertarung. Pertempuran yang dilakukan oleh calon arang dengan Empu Barada berlangsung dengan sengit. Keduanya mengerahkan semua kemampuan hingga calon arang akhirnya kalah. Dirinya yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam yang konon tidak bisa hilang dan bisa dipelajari hingga sekarang. Ilmu berubah menjadi Lea yang dimiliki oleh penyihir hebat itu dipercaya masih ada hingga sekarang. Di kawasan Bali,
Konon masih ada beberapa oknum penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi Lea untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Lea yang dirahasiakan keberadaannya. Lea dan ilmu pengelaan hingga saat ini masih dipercaya, ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Bali. Praktek Lea sebagai ilmu sekaligus hantu konon hingga kini masih dijumpai di berbagai tempat di Pulau Dewata itu. Barbara Lovery, peneliti Australia yang meneliti Lea, mengutarakan, ilmu sihir Bali yang dibedakan tingkatan dan jenis menurut kekuatan dan pengetahuan pemilik ilmu tersebut. Menurut ada 2 jalur ilmu di Bali, pengiwa, jalur kiri, dan penganen, jalur kanan. Disebutkan pula bahwa ilmu-ilmu pengiwa ini harus selalu dirahasiakan, karena bila mampu merahasiakan pada 100 kelahiran, konon pelakunya akan selalu menemui kebebasan tertinggi. Namun bila dibicarakan ke orang lain, malah akan menemui kehinaan dan disoroti masyarakat serta terbenam di neraka Tambra Koromuka. Lord Frick menyebut, kehadiran jalur kiri atau jalur nafsu untuk mencapai kesempurnaan ini adalah bagian dari tradisi Tantrisme yang juga pernah bahkan masih ada di Jawa. Memang sudah menjadi rahasia umum di Bali. Banyak dukun yang belajar ilmu pengiwa lebih dulu, sebelum belajar penganen. Sayangnya dukun-dukun yang ditemui tidak mengakui hal ini. Pasalnya selain karena aturan tak tertulis untuk merahasiakan Lea tadi, mereka juga takut akan dicoba keampuhannya oleh para pelaku dunia pelayakan. Beberapa tempat di Bali seperti Sanur, Sawung, Sabda Ginanyar, Nusa Penida, atau Bangli disebut sebagai tempat yang kekuatan Leaknya masih cukup ampuh. Tapi jauh ini tidak didapatkan keterangan tentang komunitas Lea. Tampaknya memang ada rasa segan di antara para pendukung ilmu ini. Orang Bali daratan misalnya, menganggap Lea berasal dari Nusa Penida atau pula di selatan Bali yang sangat ampuh. Sedangkan orang Nusa Penida malah menganggap orang daratan, terutama yang berasal dari Bangli, ilmu Lea lebih maut. Menurut Lovery, kekuatan Lea tidak terletak pada persatuan antara mereka, melainkan bersifat individual. Pertempuran antara Lea bisa jadi juga karena satu ingin mencelakakan dan yang lain bertindak sebagian yang membela kliennya. Beberapa pertempuran antara Lea juga bisa disaksikan oleh manusia. Pertempuran Lea ini diduga sering terjadi di tengah gelapnya malam. Dan tak jarang momen mati lampu digunakan sebagian orang yang penasaran dan ingin menguji nyali datang ke tempat yang dipercaya sebagai tempat pertandingan Lea, seperti kuburan misalnya. Mengutip dari Tribun Bali, seorang masyarakat bernama Made Artadi mengaku pernah melihat 2 bola api berwarna merah dan kuning terbang saling berbenturan di udara di pantai Padang Gala, Sanur sekitar tahun 1987. Lea berwujud 2 bola api yang berkejaran di atas pepohonan. Pernah juga disaksikan oleh Komang Jepri dan Ketut Prasetyo di wilayah Karangasem sekitar tahun 1990.
Salah satu kisah pertempuran yang acap disebut-sebut oleh para penggosip Lea adalah pertempuran legendaris antara seorang Ratu Lea dari Sanur dan Pelea Sakti dari Kramas, Gianyar. Perang Lea yang terjadi sekitar tahun 1988 itu kemudian dimenangkan oleh Lea dari Kramas. Walau tidak ada yang sempat melihatnya, banyak yang mengungkapkan sejak kekalahan itu, kesaktian Lea di Sanur yang pernah disegani mulai melemah. Lea yang jadi kesenian masyarakat. Kisah pertarungan calon arang ini kemudian diangkat dalam seni tari barong. Tarian barong pun dilingsalir memiliki banyak versi. Salah satu versi yang sederhana dan ringkas adalah tari barong rangda yang dipentaskan secara rutin di atas panggung komplek Amphitheater Garuda Wisnu Kencana. Tarian ini merupakan pengantar bagi masyarakat awam untuk memahami konsep roh batida yang merupakan bagian dari prinsip kehidupan masyarakat Bali. Tariannya selalu dimulai dengan dua monyet lucu yang menggoda barong. Kemudian Rangda yang jahat muncul dan mencoba menggunakan ilmu hitam pada para penari pria. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Namun, barong juga diyakini melibatkan sihir pelindung para pemeran laki-laki sehingga menjadi kebal. Tarian ini berakhir dengan pertarungan berakhirnya antara Barong dan Randa. Barong menenangkan pertempuran dan kejahatan dikalahkan. Tarian ini biasanya ditampilkan selama festival Galungan, tetapi juga dilakukan saat ada penyakit atau kesialan di desa. Hal ini masih umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Sejarah tari barong asal Bali juga dipercaya merupakan perkembangan dari tari reok Ponorogo. Selanjutnya saat di Pulau Dewata, reok Ponorogo berubah bentuk sesuai dengan cerita masyarakat sekitar. Hal yang membuktikan tari barong sama dengan reok adalah kesamaan bentuknya, di mana barong tersebut tampil tanpa menggunakan kucingan atau mahkota merah. Ada juga petilasan calon arang yang terdapat di desa Sukorejo, Kecamatan Guru, Kabupaten Kediri. Objek ini memiliki nuansa yang menarik untuk diketahui. Area situs ini dikelilingi oleh pohon rindang, bersebelahan dengan lahan sawah milik warga membuat suasana terasa sejuk. Area situs yang luasnya sekitar 250 meter persegi ini bisa dicapai melalui jalan tanah berumput di antara hamparan ladang. Di area petilasan calon arang, terdapat dua buah batu andesit daftar yang diduga merupakan umpak alas pilar. Sebenarnya kekuatan situs ini berada pada cerita legenda calon arang Bali dan sosoknya yang sakti dengan ilmu mistisnya serta lokasinya yang sejuk.